Wah wah wah, tepat diumumkan hari ini. Jelas berkat kerja hebat Bung Hamdan Hamadan. Timnas Indonesia temukan talenta baru diaspora kualitas top berinisial MK yang miliki darah asal Surabaya. Siapa ya kira-kira sosoknya? Semakin memanas. Mertua Pratama Arhan yang juga anggota DPR Andre Rosiade terancam dilaporkan ke polisi dan dipenjara usai tuduh Mas Hilgers pura-pura cedera gak mau bela Timnas Indonesia. Kasus undang-undang privasi rumah sakit kah? Temukan jawabannya di sini. Nah, ini baru top Marco Top. Hal ini bisa jadi alasan Alex Pastor panggil Tristan Go Oijer untuk gabung Timnas Indonesia lawan Cina gantikan posisi Marcelino kah? Simak fakta mengejutkannya di sini. Wah wah wah, keputusan mantap ini. Erick Thohir kepergok adakan pertemuan khusus dengan wasit asal Jepang kemarin malam. Apakah negosiasi agar Timnas Jepang mau mengalah ke Timnas Indonesia tanggal 10 Juni nantikah? Ini baru super duper mantap. Coach Justin sebut Mas Hilgers tak mau diatur oleh Jay Itzes di lapangan karena merasa menjadi bek paling mahal di Timnas Indonesia kah? Tonton video ini sampai selesai biar rasa penasaran kamu terjawab. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Langsung dapat info A1 dari orang dalam. Akhirnya PSSI angkat bicara soal proses naturalisasi Miliano Jonathan jelang laga krusial Timnas Indonesia versus Cina. Prosesi sidang DPR dilaksanakan setelah Lebaran kah? Simak fakta mengejutkannya di sini. Ex-Co PSSI Arya Sinulinga akhirnya angkat suara terkait rumor yang menyebutkan Miliano Jonathan bakal dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam keterangan terbarunya, Arya yang juga menjabat sebagai staf khusus Menteri BUMN menegaskan bahwa PSSI belum memproses dokumen naturalisasi winger FC Utrecht tersebut. Oh, sampai hari ini kami belum ada. Memproses dokumen-dokumen juga belum ada, belum sampai. Ya, untuk meluruskanlah supaya jangan ada isu-isu soal informasi ada orang tuanya yang ke Indonesia, ujar Arya Sinulinga dalam akun Instagramnya @arya_m_sinulinga seperti dikutip dari OKZone. Arya juga menambahkan, ya namanya orang mau ke Indonesia, ya bebaskan. Tapi sepanjang hari ini sih belum ada melakukan proses apapun untuk Miliano Jonathan. Isu terkait naturalisasi Miliano Jonathan memang mencuat akhir pekan lalu saat diketahui bahwa ayah Miliano, Dennis Jonathan, sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ada kabar beredar bahwa Dennis Jonathan datang untuk menemui Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, serta pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dennis pun tiba di Indonesia pada Minggu 23 Maret 2025. Tak hanya Arya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga angkat bicara soal kabar tersebut. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komentar mana pemain yang dipilih atau tidak karena itu prosesnya masing-masing ofisial, jelas Erick. Ia menegaskan cuma yang pasti saya tak mau ada pemain titipan timnas karena itu yang merusak strata pembinaan secara nasional. Pungkasnya. Tapi menurut admin jangan terlalu polos menanggapi ini. Biasanya PSSI cuma peran. Tahu-tahu nanti sudah sidang DPR aja. Bagaimana menurut kalian, apakah langkah naturalisasi Miliano Jonathan perlu dilakukan? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Mertua Pratama Arhan yang juga anggota DPR terancam dipenjara dan dilaporkan ke polisi oleh Mas Hilgers usai buat pernyataan yang menggegerkan publik soal hasil MRI Mas Hilgers yang pura-pura cedera gak sudi bela Timnas Indonesia kah? Bahkan Andre Rosiade sampai rela berkorban begini. Simak kronologinya berikut. Hilgers terpaksa ditarik keluar pada menit ke-60 dalam pertandingan karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan laga. Tim medis Timnas Indonesia kemudian mengonfirmasi bahwa Hilgers tidak dapat pulih dalam waktu singkat dan harus absen saat Indonesia bertemu Bahrain.
Akibat cedera tersebut, Hilgers akhirnya dipulangkan ke Belanda untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dari klubnya FC Twente. Namun pernyataan Andre Rosiade menimbulkan keraguan tentang validitas cedera Hilgers yang lantas memicu beragam reaksi dari netizen dan pencinta sepak bola Indonesia. Tidak butuh waktu lama, komentar Andre pun menuai kritik tajam dari supporter timnas Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa sebagai pejabat publik, Andre seharusnya lebih bijak dalam memberikan pernyataan, terutama terkait dengan seorang pemain yang sedang mengalami cedera. Sangat disayangkan sekali, Pak. Anda seorang pejabat seharusnya mendukung dan mendoakan kesembuhan pemain yang cedera, bukan malah memberikan statement seperti ini. Menurut saya ini bukan kritik, tapi menyerang secara personal. Semoga Bapak bisa lebih bijak dalam memberikan kritik yang membangun, tulis seorang netizen di kolom komentar. Sebagai publik figur, cara Bapak sungguh jauh dari kedewasaan. Seharusnya Bapak tahu mana yang bisa dibicarakan secara internal dan mana yang perlu dipublikasikan ke masyarakat, apalagi di tengah kegembiraan timnas. Tarik napas dalam-dalam dan istighfar, Pak Andre, tambah netizen lainnya. Menanggapi hujatan yang ditujukan padanya, Andre tetap teguh dengan pernyataannya. Ia menegaskan bahwa meskipun komentarnya mungkin pahit dan berisiko mendapatkan serangan dari netizen, ia merasa kebenaran tetap harus diungkapkan. Meskipun pahit dan berisiko diserang netizen, kebenaran harus diungkap. Yang tidak puas silakan cek saja ke rumah sakit atau minta PSSI ungkap hasil MRI-nya. Tidak boleh ada pemain yang merasa lebih besar daripada timnas, tulis Andre Rosiade di kolom komentar unggahannya. Namun menyebarkan data pribadi pasien rumah sakit tanpa izin bisa mengakibatkan hukuman penjara. Bagaimana ya kira-kira kelanjutan kasus ini? Apakah akan berakhir dengan damai ataukah ada yang terjerat hukum? Kami ingin mendengar pendapat kalian, jadi jangan ragu untuk berbagi komentar di bawah. Marcelino Ferdinand dipastikan absen lawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Alex Pastor gerak cepat panggil Tristan Go Oijer untuk tampil lawan timnas Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi harapanku usai Tristan Go Oijer terang-terangan ambil keputusan gini soal naturalisasi di skuad Garuda. Tristan Go Oijer tidak menutup pintu untuk membela timnas Indonesia dan masih memiliki peluang untuk mengikuti jejak pemain-pemain kelahiran Belanda yang akhirnya mengenakan kostum merah putih. Go Oijer, yang memiliki darah Maluku dari sang ibu, sempat menjadi perbincangan hangat karena kabar dirinya bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kini pemain muda ini kembali berbicara soal proses perubahan kewarganegaraan dan kemungkinan membela timnas Indonesia. Saya respek soal sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional Indonesia. Saat ini saya sedang fokus dalam masa pemulihan dan performa di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, ujar Go Oijer dalam wawancara dengan Football International. Go Oijer, yang bisa bermain sebagai bek kanan, bek tengah, atau bek kiri, kini tengah menjalani masa peminjaman dari Ajax ke klub PEC Zwolle. Setelah musim ini berakhir, Go Oijer akan kembali ke Ajax. Pemain berusia 20 tahun ini juga baru saja memperpanjang kontrak dengan Ajax. Meskipun baru bermain satu kali pada musim ini dan harus menjalani masa istirahat panjang akibat cedera lutut, Go Oijer tetap optimis. Sebelumnya, ia pernah bermain untuk tim junior Almere City dan sempat memperkuat timnas Belanda U16 serta U18. Selain itu, baru-baru ini Go Oijer menerima hadiah sepatu dari Eliano Reijnders yang semakin memperjelas bahwa masa depannya mungkin akan semakin dekat dengan timnas Indonesia. Apakah ini pertanda bahwa Go Oijer siap membela merah putih? Bagaimana menurut kalian, apakah Go Oijer layak menjadi bagian dari timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mendadak bisa gemparkan publik. Coach Justin belak-belakan ke media nasional berani sebut Mas Hilgers membangkang gak mau nurut ke kapten timnas Indonesia Jay Itzes karena Mas Hilgers merasa pemain termahal dan paling hebat di timnas Indonesia. Wah, tambah rame ini. Tonton video sampai selesai. Coach Justin memberikan tanggapan terkait kabar cedera Mas Hilgers usai pertandingan melawan Australia yang menyebabkan pemain tersebut absen dalam laga timnas Indonesia melawan Bahrain.
Pengamat sepak bola Indonesia ini mengaku cukup bingung dengan kondisi Hilgers di timnas Indonesia. I really don't know, aku benar-benar tidak tahu ada apa dengan Mas Hilgers di timnas, ucap Coach Justin seperti dilansir dari YouTube Liputan 6. Gue tidak ada info di dalam ruangan, di luar ruang ganti seperti apa gue nggak tahu, lanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, Coach Justin juga mengungkapkan pendapatnya secara belak-belakan bahwa Idzas lebih cocok bermain bersama Ridho daripada Hilgers. Ia menilai bahwa meski secara individu Hilgers memiliki kualitas yang lebih baik karena bermain di Eredivisie bersama FC Twente, dalam hal kecocokan di lapangan, Ridho lebih nyetel dengan Idzas dan Hubner. Cuman yang jelas, Idzas juga lebih bagus main sama Ridho, itu realita. Coach bilang Hilgers lebih bagus daripada Ridho, ya jelaslah, Hilgers itu main di Twente man, tegas Coach Justin. Secara Hilgers lebih bagus jelas, cuman belum tentu cocok, Rizky Ridho lebih cocok, tambahnya. Selain masalah kecocokan di lapangan, Coach Justin juga menyoroti faktor mentalitas dan ego sebagai hambatan bagi Hilgers untuk tampil optimal di timnas Indonesia. Apa coach yang membuat Rizky Ridho lebih pas? Tanya sang host lagi. Mungkin ego Hilgers itu digosipin akan ke klub besar, mungkin dia merasa dirinya lebih, mungkin, jawab Coach Justin. Ia pun membandingkan situasi ini dengan Jay Idzas yang juga kabarnya dilirik oleh klub-klub besar seperti Juventus. Namun Idzas tetap bisa menjaga sikap dan menyesuaikan diri dengan permainan tim. Iya, artinya dua-dua besar kan, kalau Ridho kan nggak. Justin kan nggak, dia lebih nurut ke Idzas. Kalau Hilgers kan kenapa gua harus nurut sama lu calon degradasi man di Serie A, ungkap Coach Justin. Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa chemistry dan kekompakan tim jauh lebih penting dibandingkan sekadar kualitas individu dalam permainan sepak bola. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah chemistry di lapangan memang lebih menentukan daripada kualitas individu? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mantap timnas Indonesia untung besar, kondisi internal timnas Cina kacau balau jelang laga krusial di GBK bulan Juni nanti, bisa-bisanya media Cina malah menghancurkan mental pemainnya sendiri kayak gini. Jelang laga penting, media Cina Sohu memberikan sorotan tajam terhadap keputusan pelatih Branko Ivankovic khususnya dalam pemilihan pemain. Nama pemain naturalisasi Sergio Soler atau Serginho pun menjadi perbincangan hangat. Sohu bahkan memberikan peringatan kepada Ivankovic mengenai pentingnya meraih kemenangan di dua laga mendatang yang sangat menentukan kesempatan timnas Cina untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Cina terpuruk di dasar klasemen sementara grup C dengan hanya 6 poin. Timnas Cina kalah 0-1 dari Arab Saudi dan 0-2 lawan Australia di kandang. Jika mereka kalah lagi lawan Indonesia bulan Juni nanti, mereka akan benar-benar kehilangan kesempatan lolos ke Piala Dunia 2026, tulis Sohu. Namun kritik Sohu tak hanya soal hasil laga, mereka juga mempertanyakan pemilihan pemain yang dilakukan Ivankovic. Khususnya mereka mengkritik keputusan untuk menaturalisasi Serginho yang dinilai kurang memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Mengapa Serginho dinaturalisasi tapi tidak berharga? Ini adalah masalah dari Ivankovic sebagai pelatih. Kekuatan tim tidak buruk, tapi mereka tetap bisa kalah dari Arab Saudi dan Australia. Setidaknya ada satu poin yang bisa dipetik dari laga itu, kritik Sohu dengan pedas. Sohu juga menekankan bahwa timnas Cina akan menghadapi dua laga hidup mati di bulan Juni nanti. Mereka berharap Ivankovic bisa membawa tim meraih kemenangan dalam kedua laga tersebut untuk menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Cina akan menghadapi dua laga hidup mati yang terakhir bulan Juni. Para wartawan menantikan laga ini. Jika Ivankovic bisa memenangkan dua laga itu, timnas Cina bisa mendapat tiket ke Piala Dunia 2026, tutup media Cina tersebut. Bagaimana menurut kalian tentang kritik ini? Apakah Serginho bisa memberikan kontribusi lebih untuk Cina? Atau justru ada faktor lain yang mempengaruhi hasil pertandingan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Mantap, ini yang ditunggu-tunggu. Erick Thohir mendadak temui wasit berpengalaman asal Jepang Yoshimi Ogawa tadi malam. Lakukan negosiasi penting agar Jepang mau sengaja mengalah ke Timnas Indonesia agar Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa harus ke ronde keempat. Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI, Erick Thohir baru-baru ini bertemu dengan Wakil Komite Wasit asal Jepang, Yoshimi Ogawa, untuk membahas pengembangan perwasitan di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Erick mengungkapkan rencana besar untuk mengembangkan sistem perwasitan sepak bola Indonesia, mulai dari level profesional, amatir, hingga grassroots. Rencana pengembangan masa depan perwasitan di Indonesia dengan menggunakan sistem digital dari level profesional, amatir, hingga grassroots, tulis Erick Thohir melalui akun media sosialnya yang dipantau di Jakarta pada hari Jumat. Ia menambahkan bahwa pihaknya berencana untuk mengimplementasikan referral club feedback system yang memungkinkan klub-klub memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas wasit. Sistem ini rencananya akan mulai diterapkan pada pertengahan tahun 2025. Namun, sebuah spekulasi menarik muncul dari kanal YouTube Indonesian Soccer. Pihak admin kanal tersebut mempertanyakan apakah ada kemungkinan Erick Thohir juga sedang melakukan negosiasi dengan Timnas Jepang untuk mengalah pada laga Timnas Indonesia kontra Jepang yang akan digelar pada 10 Juni mendatang. Hal ini diungkapkan dengan asumsi bahwa Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dan laga tersebut tidak lagi menjadi laga penting bagi mereka. Apakah ini hanya sebuah spekulasi belaka atau ada kemungkinan di balik layar yang belum terungkap? Bagaimana menurut kalian? Apakah ada peluang Jepang untuk memberikan kemudahan bagi Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, ini jelas berkat kerja keras Bung Hamdan Hamadan. Talenta emas berlian keturunan Indonesia kembali ditemukan untuk perkuat Timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang. Sosok tersebut bernama Mike Clayton. Siapakah dia dan gimana statistiknya? Temukan jawabannya di sini. Ada satu sosok baru yang berpotensi menjadi pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia dalam waktu dekat, yaitu Mike Clayton, permata muda dari Sparta Rotterdam. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Mike Clayton memiliki darah Surabaya dari sang nenek, sehingga membuka peluang bagi dirinya untuk dinaturalisasi. Lalu, siapa sebenarnya Mike Clayton? Pemain berusia 20 tahun ini adalah bek kiri yang saat ini membela Sparta Rotterdam di Eredivisie. Sebelumnya, Mike sempat menimba ilmu di Akademi Feyenoord sebelum akhirnya pindah ke Sparta Rotterdam pada musim 2024-2025. Di Eredivisie, Mike sudah tampil sebanyak 5 kali dan bahkan berhasil mencatatkan 1 assist untuk timnya. Berpostur 1,75 meter dan dengan kaki terkuat di sebelah kiri, Mike Clayton tidak hanya bisa berperan sebagai bek kiri, tetapi juga mampu dimainkan sebagai gelandang tengah. Keunggulan fleksibilitas ini tentu menjadi nilai tambah bagi Timnas Indonesia karena bisa memberikan banyak opsi di berbagai posisi, baik di sektor bek kiri maupun gelandang. Dengan harga pasaran yang diperkirakan mencapai 4,35 miliar rupiah, Mike Clayton bisa menjadi tambahan yang sangat berharga untuk Timnas Indonesia. Meskipun sektor bek kiri Timnas Indonesia sudah cukup ramai dengan pemain-pemain berkualitas, Mike Clayton mungkin lebih cocok berperan sebagai gelandang kreatif. Sebuah posisi yang memang masih minim pilihan pemain di skuad Garuda, khususnya untuk menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana menurut kalian, apakah Mike Clayton bisa memberikan kontribusi besar bagi Timnas Indonesia di sektor gelandang? Atau apakah sektor bek kiri yang sudah penuh justru lebih cocok untuknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jilat ludahnya sendiri, Vietnam kembali jor-joran naturalisasi untuk timnasnya. Dulu medianya hina-hina Timnas Indonesia banyak naturalisasi. Tapi anehnya malah naturalisasi pemain abal-abal kayak begini. Fans Timnas Indonesia auto tertawa ngakak melihatnya. Timnas Vietnam baru saja mendapatkan tambahan kekuatan besar dengan resmi menyelesaikan proses naturalisasi Jason Pendant. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini kini menjadi warga negara Vietnam setelah menjalani proses naturalisasi yang selesai di Hanoi pada Jumat kemarin.
Proses tersebut turut diabadikan lewat unggahan foto di laman resmi sepak bola Vietnam dan klubnya, Chong En Hanoi FC. Jason Pendant yang sudah mengajukan naturalisasi sejak 2019 mengungkapkan rasa antusiasmenya setelah mendapatkan kewarganegaraan Vietnam. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang mendukung saya dalam proses naturalisasi, terutama kepada CAHN Club, ujarnya dalam wawancara yang dilansir dari laman klub. Dengan kehadiran Jason Pendant, Vietnam kini memiliki pemain naturalisasi baru yang bergabung dengan nama-nama sebelumnya seperti Nguyen Xuan San, Philip Nguyen, dan Dang Van Lam. Hal ini semakin mempertegas tren negara-negara Asia Tenggara yang semakin gencar melakukan naturalisasi pemain asing mengikuti jejak Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kehadiran Pendant tentu menambah daya saing timnas Vietnam yang kini memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas untuk memperkuat skuad mereka di ajang internasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah proses naturalisasi semakin menjadi senjata utama bagi timnas Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk bersaing di level internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alex Pastor memang pelatih kelas dunia, mampu bangkitkan talenta Papua di level dunia. Ada bisikan khusus yang diterima gelandang timnas Indonesia ini ketika laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak penjelasan di sini. Semua pemain timnas Indonesia yang tampil dalam laga melawan Bahrain menunjukkan tekad luar biasa untuk meraih kemenangan, termasuk Ricky Kambuaya yang selama ini jarang mendapat sorotan. Saat dimasukkan di menit ke-74, sempat muncul kekhawatiran di kalangan fans, mengingat sejauh ini hanya Rizky Ridho yang mampu tampil konsisten sebagai pemain Liga 1. Namun kalimat-kalimat dari asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, sepertinya berhasil mengubah permainan Kambuaya. Pastor memberikan arahan kepada Kambuaya yang masuk menggantikan Ragnar Oratmangoen. Dan meskipun tak diketahui secara pasti apa yang dikatakan Pastor, yang jelas hal itu membuat Ricky tampil dengan semangat membara di lapangan. Kembalinya Ricky Kambuaya ke timnas Indonesia setelah hampir setahun tidak mendapatkan menit bermain, meskipun namanya selalu tercatat dalam Garuda Calling menjadi momen penting. Sebelumnya banyak yang mengira nama Kambuaya akan tersisih dengan kedatangan tim pelatih baru. Terlebih, isu mengenai kedatangan Jairo Riedewald semakin memunculkan spekulasi bahwa Kambuaya akan semakin terpinggirkan. Meski begitu, dalam sebuah wawancara setelah penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih, gelandang serang Dewa United itu menegaskan bahwa fokus utamanya adalah untuk terus meningkatkan performa pribadi. Kambuaya pun menyatakan kesiapan untuk bersaing di timnas Indonesia jika mendapatkan kesempatan. Sejujurnya saya juga belum tahu tentang beliau dalam kurung Patrick Kluivert lebih secara dalam, tapi ya kami percaya dan bagi saya mungkin saya hanya improve untuk diri saya pribadi. Dalam kurung jika ada kekurangan saya coba push untuk bagaimana bisa bersaing di timnas ini, kata Ricky Kambuaya menegaskan komitmennya untuk terus berkembang. Bagaimana menurut kalian, apakah Ricky Kambuaya bisa terus bersaing dan mendapatkan tempat di timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih Liga Inggris terang-terangan akui kualitas hebat Ole Romani, bahkan sampai ungkap satu hal mengejutkan ini demi naikkan mental timnas Indonesia agar lolos Piala Dunia 2026. Apa yang dia ungkapkan ke publik? Temukan faktanya di sini. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memberikan pujian tinggi kepada Ole Romani yang sukses mencatatkan 2 gol untuk timnas Indonesia. Dengan 2 caps dan 2 gol, ini jelas menjadi catatan yang impresif bagi Ole mengingat dia baru saja bergabung dengan tim. Selain itu, chemistry antara duo Oxford, Ole Romani dan Marcelino Ferdinand juga terlihat sangat baik dalam pertandingan melawan Bahrain. Rowett mengungkapkan bahwa performa keduanya cukup positif dan memberikan kontribusi penting untuk timnas Indonesia. Saya pikir itulah yang Anda inginkan. Anda ingin pemain Anda pergi bertugas di jeda internasional dan kembali dengan semangat yang lebih baik daripada saat mereka pergi, ujar Rowett. Pelatih berusia 51 tahun ini juga menjelaskan bahwa Ole sebenarnya berharap gol pertamanya bisa mengubah jalannya pertandingan meskipun hasilnya tetap mencatatkan prestasi yang membanggakan. Gol pertama di pertandingan pertama tentu jadi catatan yang bagus untuknya karena dia berhasil membuktikan diri di laga perdana, lanjut Rowett.
Namun Rowett berharap agar Ole bisa terus konsisten dan memberikan kontribusi yang lebih besar baik untuk timnas Indonesia maupun untuk Oxford United. Tentu saja saya yakin dia akan menukar gol pertama di pertandingan pertama dengan hasil yang lebih baik untuk Indonesia. Tetapi bagaimanapun juga bagus baginya untuk mencetak gol dan memulai karier internasional dengan cara yang positif. Tentu saja mencetak gol di pertandingan kedua juga menunjukkan bahwa dia berada dalam performa yang baik, tutupnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Ole Romanyi bisa terus mempertahankan performa apiknya untuk timnas Indonesia dan Oxford United? Ayo, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.